Laporan praktikum farmakognosi dengan pokok bahasan Simplicia Nabati yang diampu oleh Bu Ermawati dan Pak Muhammad Walid, Program Studi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sakina, kelompok C semester 3. Tujuan dilakukan praktikum mengenai Simplicia Nabati yaitu mampu membuat Simplicia Nabati dan mampu mengidentifikasi Simplicia Nabati. Sebelum membahas tentang Simplicia Nabati, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu Simplicia. Simplicia adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa bahan yang sudah dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Simplicia Nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Simplicia Nabati yaitu Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, dan eksudat tanaman atau gabungan dari ketiganya. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Bahan-bahan nabati yang dapat digunakan sebagai obat antara lain dapat berasal dari kulit tumbuhan, akar, daun, bunga, buah, biji, dan lainnya. Simplicia Nabati sebagai hasil dari pertanian atau budidaya ataupun pengumpulan tanaman liar memiliki kualitas yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi kualitas Simplicia salah satu di antaranya adalah faktor lingkungan yang mengakibatkan kandungan metabolitnya yang berbeda-beda. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu almari pengering, oven, tabung reaksi, mikroskop, objek gelas, pipet, dan beker gelas. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu daun sirsa segar, daun teh segar, dan rimpang jahe segar. Klasifikasi daun sirsa: kerajaan tanpa takson Plantae, tanpa takson Magnolia, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona, spesies A. muricata. Daun sirsa berbentuk telur atau lanset, ujung meruncing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, berwarna hijau. Daun sirsa mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, retikulin, laureximin, koklaurin, anomurin, higenamin. Daun sirsa bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis dan juga sebagai anti diare, analgetik, anti disentri, anti asma, analgetik, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, dan mengurangi depresi. Klasifikasi daun teh: kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ericales, famili Theaceae, genus Camellia, spesies C. sinensis. Tanaman teh berdaun tunggal yang tumbuh berselang-seling pada cabang yang tumbuh dari ketiak daun di bagian bawah tajuk. Bentuk helaian daun teh yaitu berbentuk lanset dengan tulang daun yang menyirip dan runcing pada bagian ujungnya. Kandungan dalam daun teh yaitu kafein yang bermanfaat mengurangi resiko kanker, menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah tekanan darah tinggi, dan membunuh bakteri.
Klasifikasi rimpang jahe, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, klat Angiosperma, klat Monocot, klat Commellinix, ordo Zingiberalis, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, spesies Zingiberis officinale. Jahe memiliki akar berbentuk rimpang, berwarna kuning hingga kemerahan. Rimpang jahe berbentuk seperti jari yang mengembang di tengah ruas. Manfaat jahe yaitu meredakan batuk, meredakan sakit kepala, menurunkan kadar kolesterol, dan sebagai antioksidan. Berikut ini adalah tahapan pembuatan Simplicia. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku Simplicia harus mengutamakan kualitas untuk menghasilkan khasiat yang terbaik dan menghindari terbentuknya zat beracun. Tahapan yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing yang tidak berguna atau berbahaya saat pembuatan Simplicia. Tahapan yang ketiga adalah pencucian. Pencucian berguna untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang menempel pada bahan. Tahapan yang keempat adalah pengirisan. Pengubahan bentuk dilakukan untuk memperluas permukaan sehingga lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebih. Tahapan yang kelima adalah pengeringan. Faktor yang mempengaruhi pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan cepat atau lambatnya, dan luas permukaan bahan. Tahapan yang keenam yaitu sortasi kering. Tujuan sortasi kering adalah memisahkan benda asing seperti bagian-bagian yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal. Tahapan yang ketujuh yaitu pengepakan dan penyimpanan. Simplicia dapat disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Pengepakan dan penyimpanan yang tepat dapat menghindari Simplicia dari kontaminasi jamur. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.